melakukan evaluasi terhadap SKK atau Sertifikat Kompetensi Kerja pada saat proses pemilihan dan atau sebelum kontrak adalah pelanggaran ya terhadap ketentuan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2001. Kenapa sih saya bisa berkata demikian? Karena sampai sekarang masih ada di dalam gugurnya peserta dalam proses evaluasi adalah contoh SKK yang disampaikan masa berlakunya sudah habis, atau keahlian atau keterampilan dalam SKK yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai dengan LDP. Begitu juga di tahapan SPBJ atau prakontrak masih ada PPK yang melakukan klarifikasi, evaluasi terhadap SKK, malah ada juga yang memvalidasi. Pertanyaan saya sekarang, apakah SKK bagian dari dokumen penawaran? Mari kita lihat ketentuan IKP nomor 8. Di IKP nomor 8 dikatakan sertifikat kompetensi kerja yang diusulkan untuk personil yang diusulkan, saya ulangi ya, sertifikat kompetensi kerja untuk personil manajerial yang diusulkan ke dalam penawaran. Jadi yang diusulkan bukan SKK-nya, tapi personilnya. Artinya siapapun yang diusulkan oleh sebuah perusahaan yang mengikuti tender ya di dalam usulan daftar isian personil manajerial pada saatnya nanti ini adalah pada saat penyerahan lokasi dan personil wajib memiliki SKK sesuai dengan yang terinformasikan dalam LDP ya. Kalau masih kita memaksa bahwasan SKK itu dievaluasi pada saat proses pemilihan, maka kembalilah kepada evaluasi teknis personil manajerial. Jangan mengambil sisi penawarannya, tapi Pokja harus masuk ke dalam evaluasi teknis personil manajerialnya. Apakah ada di dalam evaluasi teknis personil manajerial itu berkaitan dengan SKK? Yang ada hanya perhitungan pengalamannya saja. Maka dari itu, Pokja pemilihan tidak bisa melakukan evaluasi terhadap SKK. Nah, yang kedua, masuk ke dalam wilayah setelah berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh Pokja. Di sini PPK tidak boleh melakukan evaluasi terhadap SKK karena dia bukan bagian dari dokumen penawaran. Kenapa? Yang perlu direview oleh PPK adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dokumen pemilihan yang nanti ditawarkan ke dalam dokumen penawaran. Ini juga jelas pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Salah satunya PPK melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap hal-hal yang dilakukan evaluasi penawaran. Nah, hal apa saja yang dilakukan oleh Pokja dalam proses evaluasi penawaran? Nah, maka hal-hal itulah yang diklarifikasi dan konfirmasi kembali. Contoh, ya, SKP itu bagian dari evaluasi kualifikasi, ya. Jadi pastikan sisa kemampuan paketnya ada. Yang kedua, misalkan masa berlaku surat penawaran, itu juga dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Pastikan masa berlaku penawaran pemenang ya, itu masih berlaku sebelum penandatanganan kontrak. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit ya awal kenapa SKK ini tidak dijadikan syarat pemilihan, karena dalam undang-undang ya Dasar Konstruksi 2 tahun 2017 dengan sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya 11 tahun 2020 bahwasanya sertifikat kompetensi kerja inilah kewajibannya adalah pada saat masa pelaksanaan kontrak ya. Setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki SKK pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jadi bukan pada saat proses pemilihan. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya ketentuan di Perlem ini sama Permen PU 2020 ini udah bagus banget ya. Contoh misalkan, tidak memperdulikan apakah pengalamannya pada saat itu sudah memiliki SKK atau belum, ya kan? Jadi bisa saja dihitung ketika si personil yang diusulkan itu punya pengalaman tapi belum punya SKK, selama pendidikan minimalnya terpenuhi. Nah, artinya apa? Siapapun yang diusulkan dalam proses pemilihan, mau dia memiliki SKK atau tidak, tapi kewajibannya pada saat kontrak harus memiliki. Tetapi kalau tidak memiliki, relaksasinya apa? Bisa diganti sepanjang personil yang diusulkan itu hadir ya. Kata kuncinya adalah sepanjang personil itu hadir, baru SKK-nya bisa diganti. Kalau tidak hadir, maka SKK dan personilnya nggak bisa diganti ya. PPK harus memaksa personil itu hadir karena dia sudah menawarkan di dalam penawaran. Nah, itu sampaikan teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi saya tidak ada pro penyedia di sini. Hargailah saya untuk memberikan ketentuan
ketentuan yang benar kepada teman-teman semua. Jadi saya tidak akan melindungi penyedia. Penyedia pun sering saya salahkan kok. Tenang saja ya, karena saya ingin memberikan bersikap netral di sini atas tentang apa yang saya sampaikan. Oke, salam pengadaan.